semua. Kalau bicara lapor pajak, nggak cuma data deposito, tabungan, reksadana, saham, obligasi, unit link, dan lain-lain. Harta-harta kita yang bentuknya bukan investasi ya, seperti kendaraan, properti, mungkin Anda meminjamkan uang ke seseorang, emas perhiasan, aset lainnya, P2P lending, itu juga perlu dilaporkan Bapak Ibu. Nah, cara pelaporkannya adalah sebagai berikut. Anda bisa buka file Excel yang sudah saya siapkan. Kalau Anda isi online, template-nya juga kurang lebih sama ya. Jadi harta itu ada kodenya. Kodenya seperti ini. Kita langsung dengan contoh kasus saja. Misalkan ada tetangga minjem uang ke Anda 250 juta. Katanya dia mau DP rumah, uangnya kurang. Dia janji cicil 2 juta per bulan, ya. Tidak ada surat perjanjian. Katakanlah dia baru minjem akhir 2021 yang lalu. Jadi baru-baru ini nih, jadi Anda meminjamkan uang ke dia 250 juta. Nah, kalau seperti ini gimana Pak? Kalau misalkan Anda baik sekali sama tetangga Anda dan tanpa bunga, ya sudah, kamu tuliskan saja di sini hartanya adalah piutang. Ya. Piutang itu berarti kita memberikan pinjaman kepada orang lain dengan kode 021. Oke, saya format dulu biar kodenya sama dengan ini. Ya, jadi piutang itu kodenya 021 ya. 021, nama hartanya piutang. Anda meminjamkannya 2021 baru jalan. Anda pinjamkan ke dia 250 juta. Ya, sebut saja misalnya dipinjamkan ke A dengan cicilan RP 2,5 juta, 2 juta per bulan. Nah, tapi kalau misalkan Anda meminjamkan uang ke dia, kan total 250 juta, cicil 2 juta. Dia janji nanti mau ngasih bunga 10 juta misalnya per tahun. Kalau 250 juta, kalau 10% berarti kan 25 juta. Jadi dia bilang di atas 2 juta pokok dia masih akan bayar bunganya 2 juta gitu. Nah, kalau misalnya Anda menerima pendapatan bunga dari pinjaman seperti tersebut, Anda ke pajak progresif, ya, Anda tuliskan. Misalnya dari 250 juta, dia bilang dia bayar bunga 10%. Jadi dia bayar ke kamu 25 juta. 25 juta. Nah, kalau Anda isi di sini, dipastikan Anda akan kurang bayar pajak. Tapi memang aturannya begitu. Nah, ini juga sama seperti kita memberi surat hutang P2P. Kan ada P2P lending. P2P lending kan sama, saya meminjamkan uang kepada seseorang. Bedanya kalau ke tetangga itu kita ibaratnya ada cuma hubungan baik saja, gitu kita pinjamkan, kita lihat orangnya siapa. P2P lending kita tuh nggak tahu siapa-siapa. Jadi ada lembaga yang membantu memfasilitasi. Dia meminjamkan uang, jadi dia cari orang yang butuh pinjaman sama kamu yang punya uang, dia hubungkan. Nah, kalau P2P lending bisa dicatat sebagai piutang, ya, kita tulis seperti itu. Atau Anda juga bisa menganggap P2P lending itu adalah semacam surat hutang. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, jadi bisa sebagai piutang dan juga bisa sebagai surat hutang. Oke, ini saya nggak tahu kenapa gambarnya nggak muncul. Mohon menunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Jadi bisa sebagai piutang 021, bisa juga sebagai surat hutang lain. Kalau misalkan memang dalam perjanjian tersebut ada surat hutangnya, ya bebas Anda boleh catat sebagai piutang atau surat hutang lain. Tapi kalau misalnya Anda anggap P2P adalah investasi, maka dicatatkanlah sebagai 035. Jadi misalkan saya investasi di P2P lending, surat hutang lain. Saya belinya di 2021. Misalkan saya memberikan pinjaman senilai 100 juta. P2P lending dengan nomor surat atau nomor rekening lah, terserah ya.
Nah, itu dicatatkan seperti ini. Jadi kalau Anda anggap sebagai investasi, Anda catatnya 0,35, tapi kalau Anda anggap sebagai piutang 0,21. Bunga yang Anda dapat dari P2P lending dicatatkan di sini. Nah, P2P lending biasanya setahu saya sudah memotong pajak 15%. Jadi kalau misalnya kamu terima bunga 10 juta, Anda terima cuma 8.500.000. Bukan berarti itu sudah final, belum final. Nanti 8 juta, 10 jutanya Anda laporkan di sini. 1.500.000 yang dia potong itu Anda input sebagai bukti potong pajak. Jadi kalau nanti ada kekurangan bayar, 1,5 juta itu anggap Anda sudah bayar di depan. Seperti itu. Ya. Oke, ini untuk kasus yang pertama, sama asumsi P2P lending. Nah, kalau ini yang minjem uang, katakan adik kita sendiri, gitu, atau saudara kita, kakak, adik, gitu ya. Nah, karena adik kita nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar cuma pinjemin aja, gitu. Kan sering seperti itu ya dalam hubungan keluarga. Nah, kalau misalnya yang meminjam adalah ada hubungan keluarga, maka 022. Kita isi di sini 022, piutang afiliasi. Kita meminjamkannya katakan 2021, nilainya 100 juta. Ya, kepada misalnya adik, mau tulis namanya juga boleh, mau nomor KTP-nya juga nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena nanti di adik dia bisa catat sebagai utang, ya, utang afiliasi. Jadi nanti kalau misalnya adiknya tanya, loh kok dia nggak ada penghasilan tapi bisa punya uang? Oh itu dari pinjaman kakaknya misalnya. Ya, dia catat sebagai 103 utang afiliasi. Kalau di kita sebagai pemberi pinjaman, kita catat sebagai piutang afiliasi. Jadi dari ini kita membantu pihak yang meminjamkan uang ke kita, seandainya kalau diperiksa pajak, dia punya pajak itu bagus, laporannya bagus. Nah, kemudian Anda beli sepeda motor NMAX, belinya tahun 2020. Nah, kalau sepeda motor ini kita masuk kategori alat transportasi. Sepeda 041, sepeda motor 042, mobil 043. Ya, kalau Anda kaya raya punya yacht, punya helikopter atau yang sejenisnya 049. Nah, kalau sepeda motor 042, ya, sepeda motor pembelian tahun 2020, kan belinya cash ya. Tadi berapa? 40 juta. Oh, cash ya. Sini asumsi aja, misalnya dia beli NMAX, katakan pasaran 35 juta waktu itu. Motor NMAX, nomor STNK berapa gitu. Sekian. Kalau kita beli 2020, tahun 2021 lapor lagi nggak? Ya lapor lagi, tapi tetap sama. Kalau sekarang yang SPT-nya sudah online, itu kita bisa klik tombol tunjukkan harta tahun lalu. Jadi dia langsung muncul harta tahun lalu, Anda nggak usah utak-atik. Ya, itu juga bagus, gitu ya. Kita nggak usah input ulang semuanya. Kalau kan setiap tahun masih input ulang repot juga. Gitu. Nah, jadi kita ini sepeda motor, typo. Kalau misalkan sepeda motor ini saya jual, Pak. Kebetulan karena perawatannya bagus ya, terjualnya katakanlah harganya 38 juta, untung 3 juta. Bagaimana? Kalau Anda jual, otomatis ini Anda hilangkan. Kalau dia bentuknya jadi cash, ya kita lapor sebagai uang tunai. Atau misalnya bentuknya jadi tabungan, ya digabung sama saldo tabungan kita. Kalau saya beli 35, jual 38, ya, ada keuntungan. Bayar pajak nggak, Pak? Secara ini masuk. Ya. Ini yang kena pajak progresif, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Jadi kalau Anda untung 3 juta, Anda isi di sini 3 juta. Ini juga termasuk misalnya Bapak Ibu koleksi atau beli tas mewah bekas. Ya, somehow Anda bisa menemukan marketnya, Anda beli 100 juta, jual 110 juta. Berarti 10 jutanya juga masuk di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda bukan menjalankan bidang usaha, cuma sampingan aja. Kalau Anda menjalankan bidang usaha, ada PT atau CV-nya gitu ya. Nah, itu baru pajaknya lain. Tapi kalau sebagai orang biasa, kita punya kerjaan di kantor, kadang-kadang aja kita jual beli, maka setiap kali jual beli untung, yang sifatnya tidak final ya, seperti tas, kendaraan, atau apa, keuntungannya dilaporkan di sini. Nah, ini sekali lagi, kalau yang progresif ini akan menyebabkan Anda kurang bayar. Oke. Mobil Venturer misalnya, saya baru beli Innova Venturer, katakan nilainya 450 juta. DP 96 juta, cicilannya 13 juta 350 kali 60,
5 tahun sejak Maret 2021. Nah, berarti saya tulis di sini mobil itu kodenya tadi harusnya 043. Mobil. Oke, kita tunggu dia keluar ya. Atau kenapa dia nggak keluar di sini. Kemudian kita belinya 2021, 450 juta. Ya. Innova Venturer. No STNK atau nomor polisinya gitu ya. Misalnya ini. Terus kredit misalnya Toyota Astra Finance. Nah, kalau misalkan Anda lapor seperti ini, berarti Anda punya kewajiban. Ya. Kalau punya kewajiban, kita harus laporkan di bidang kewajiban. Nah, di sini, mohon maaf, saya belum tambahkan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan sendiri. Kalau kewajiban itu nanti di SPT, dia formatnya juga mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi dia ini kewajiban, nama kewajiban, nilai kewajiban. Nah, Anda bisa isi tadi, kalau kita misalnya kredit sama Toyota Astra Finance, itu berarti 101. Jadi kita pinjam uang sama lembaga jasa keuangan. Nah, di sini 101, utang pada misalnya leasing, gitu ya. Kita minjamnya 2021. Nilai kewajibannya berapa, Pak? Misalnya kan 60 kali cicilan. Di sini ya, cicilannya 13.350, 60 kali. Jalannya bulan Maret. Kita kan lapor per Desember. Berarti kita sudah nyicil 9 kali. Sisanya adalah 60 kurang 9, 51 kali. Ya, kita bisa isi 51 dikali 13.350. Jadi sisa cicilan dikalikan nilai cicilannya. Jatuhnya lebih besar, Pak, daripada harga mobilnya 450. Ya tidak apa-apa, memang kenyataannya begitu kan. Kalau kita bayar bunga ya jatuhnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita isi misalnya Toyota Astra Finance misalnya. Nomor CIF atau rekening berapa. Jadi lapor di SPT itu ada harta, ada kewajiban. Termasuk saya pinjam uang misalnya dari kakak, dari adik gitu ya. Nah, ini juga kita bisa isi 102, 103. Kalau kartu kredit 102. Kalau Anda punya saldo kartu kredit yang sudah kena bunga, Anda lapor. Hutang afiliasi itu hutang sama family. Kalau di luar 1-3, 109. Nah, ini saya beli emas Antam 100 gram misalnya. Kemudian beli emas UBS. Boleh digabung, boleh dipisah. Katakan ini belinya 2020, ini belinya 2021. Berarti saya tulis emas ya. Emas itu kodenya adalah logam mulia 051. Oke, 051 logam mulia. Belinya 2020. Saya beli 100 gram ya. Senilai 750 per gram. Jadi nilainya 75 juta. Emas Antam. Nah, kemudian sekarang kan juga emasnya banyak ya, nggak cuma Antam, ada lagi UBS gitu. Nah, saya juga beli. Yang penting dia kualitasnya itu kualitas yang emas murni seperti itu, bukan emas perhiasan. 051 logam mulia ya, 2021. Nah, katakan 2021 waktu beli harganya sudah agak naik, sudah 800.000. Jadi di sini 80 juta. Emas UBS. Kalau saya jual sekarang, Pak, di harga 900.000, sehingga untung gimana, Pak? Nah, sama, Bapak Ibu. Keuntungan dari penjualan emas juga masuk bagian dari keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Kalau Bapak Ibu sekarang beli emas, kan juga dimintain KTP atau NPWP. Kalau kita nggak kasih, kan ya itu ibaratnya itu harganya lebih mahal. Dan kalau kita kasih, berarti secara tidak langsung orang pajak sudah tahu, oh si A ini beli emas sekian gram. Gitu. Dia punya catatan di zamannya. Jadi sebaiknya kita laporkan, dan kalau nilainya signifikan, kita jual dan untung signifikan, ya itu bisa saja menjadi objek pajak. Emas di sini
Nah, katakan kita punya emas warisan dari orang tua 500 gram. Nggak ada sertifikat, dan karena dia emas perhiasan, ya kadang-kadang sudah campur ini itu harganya agak turun. Perkiraan 400 juta. Nah, kita tulis di sini, emas perhiasan itu kodenya kalau di sini nggak ada. Ya. Jadi mungkin Anda mau tulis logam mulia boleh, Anda mau tulis harta bergerak lainnya juga boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda kategorikan sebagai barang seni atau antik ya juga nggak apa-apa, terserah. Misalnya saya catatnya tetap di 051. Logam mulia. Nah, katakan saya terima dari orang tuanya itu sudah tahun 2010 yang lalu. Waktu diterima perkiranya 400 juta. Emas perhiasan. Dan di sini Anda mau tulis warisan orang tua atau apa, silakan. Sebaiknya sejelas mungkin. Ya. Nah, di sini. Kemudian di Jakarta katakan ada rumah tempat tinggal. Ya. Kita beli di tahun 2008 sudah lunas, KPR-nya sudah lunas, waktu beli 1,2 M, sesuai dengan perjanjian akadnya waktu itu. Nah, jadi kalau rumah tempat tinggal Bapak Ibu itu 061. Kalau Anda punya rumah untuk usaha itu 062. Kalau misalkan Anda punya perkebunan pertanian itu 063. Jadi itu dibagi. Nah, kalau Anda catat 062 atau 063, berarti ada penghasilan. 062 berarti kan ini tanah usaha, bangunan usaha. Berarti kan ada hasil usaha. Anda catat sebagai tanah pertanian perkebunan atau perikanan, berarti kan ada hasil kebun atau hasil pertaniannya. Gitu. Nah, itu harus kita mencatat 061, 62, 63 itu pentingnya. Nah, katakan untuk tempat tinggal, berarti 061. Rumah tempat tinggal. Belinya tahun 2008. Waktu beli 1,2 M, kredit di bank dan sudah lunas ya. Nomor objek pajak sekian, alamat di mana gitu ya, atas nama siapa gitu. Di sini. Nah, kemudian katakan kita juga investasi deh. Itu ikut orang beli apartemen, cicil apartemen gitu. Kita beli 1,5 M, kita kredit 10 tahun, cicilannya 17.500.000 ya. Kita baru akhir 2021. Dan kemudian kebetulan dapat penyewanya. Ada orang yang sewa dengan 2 juta per bulan. Gitu. Nah, kalau seperti itu, berarti kita catat sebagai tanah untuk usaha. Boleh nggak Pak untuk tempat tinggal? Kalau kita tulis rumah untuk tempat tinggal, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau rumah tempat tinggalnya ada 3 atau 4, nanti jadi pertanyaan. Jadi boleh Anda catat 061, ya, karena memang itu apartemen tempat tinggal kan. Tapi kalau Anda klasifikasikan sebagai itu tempat usaha Anda kos-koskan ya sudah. Atau suatu saat Anda jadikan kos-koskan sekarang, tapi nanti misalnya anaknya sudah besar, itu mau buat anaknya gitu. Tidak apa-apa juga. Ya. Jadi terserah Anda mengklasifikasikan 061 atau 062. Nah, kalau misalkan itu apartemen, ya bukan tempat usaha, ya 061 nggak apa-apa. Ya, tetap rumah tempat tinggal. Nah, baru belinya 2021. Belinya itu dengan KPR 1,5 M. Ya. Cicilan 17.500.000 selama 10 tahun. Nah, berarti saya tulis di sini 1,5 M. Nomor objek pajak. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya sudah tulis saja. Alamatnya di mana, atas nama siapa, gitu. Beli dengan cara KPR. Nah, karena Anda beli dengan cara KPR, berarti kita ada hutang, berarti 101 lagi. Nah, kalau seperti ini, berarti tulis di sini 101. Hutang KPR. Gitu. Baru beli 2021. Nah, tadi kan cicilannya adalah 17.500.000 selama 10 tahun. Berarti 17.500.000 kali 12 kali 10. Wah, jadi 2,1 M ya. Tapi ya kenyataannya memang begitu. Karena suku bunga KPR masih tinggi, kadang-kadang sampai lunas ya juga masih banyak gitu. Kalau kita sudah bayar 10 kali, sisanya cuma tinggal katakan 90 kali, ya Anda 90 kali itu. Tapi sekali lagi per Desember ya. Misalnya kreditnya di Bank Panin. Mau rekening,
sekian. Nah, ini kan saya sewakan, Pak, dapat 2 juta sebulan, Pak. Kena pajak nggak, Pak? Kena, Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda punya tempat tinggal Anda sewakan, itu pajaknya pajak final. Ya, itu ada di sini, sewa atas tanah dan bangunan. Kalau misalnya Anda terima 2 juta sebulan, berarti Anda terima 24 juta setahun. Nah, kalau sesuai dengan peraturan perpajakan, atas sewa itu kena 10% final. Nah, jadi kalau Anda memberikan sewa kepada orang, apalagi Anda punya usaha kos-kosan banyak, lapor pajaknya itu, pada saat Anda menyewakan itu Anda harus memperhitungkan ada pajak 10%. Kalau sekarang Anda pakai aplikasi yang sewa properti ya kayak Travelio atau apa, mereka sudah memberikan bukti potong pajaknya. Jadi mereka sudah bantu potong. Kalau dia bilang misalnya sewanya 2 juta, katakan ada fee ya. Di dalamnya juga ada biaya sewa 10%, pajak final 10%. Jadi Anda juga terimanya pasti nggak 2 juta, pasti sudah dipotong. Nah, kalau misalnya Anda menjalankan sewa secara pribadi, ya sebaiknya Anda juga lakukannya seperti ini. Jadi kalau Anda bilang sewanya 2 juta, Anda mau terima net 2 juta, berarti sewanya 2 juta 200. Supaya waktu dipotong pajak 10%, Anda terima net 2 juta rupiah. Ya. Kalau misalnya Anda deal dengan perusahaan, biasanya sewa pasti sudah dipotong PPh-nya. Tapi kalau misalnya Anda deal-nya dengan perorangan, ya sebaiknya Anda potong. Kalau cuma sedikit, ya itu terserah ke masing-masing orang. Tapi kalau misalnya Anda punya banyak usaha sewa rumah, sewa kos-kosan, atau sewa apa, sebaiknya untuk pelaporan pajaknya Anda rapi. Toh itu pajaknya lebih murah, cuma 10%. Dibandingkan pajak yang progresif, sekarang bisa 35%. Nah, ini contohnya, ya sudah saya bahas semua. Kurang lebih seperti ini kalau kita ada harta ya, selain deposito, selain tabungan, selain reksadana. Nah, ini juga merupakan harta yang perlu dilaporkan, terutama tempat tinggal. Kalau misalnya ada tempat tinggal, sebaiknya kita laporkan. Kendaraan juga sebaiknya dilaporkan, karena dia langsung link sama pajak. Logam mulia gimana, Pak? Kalau nilainya signifikan, atau suatu saat Anda akan jual, sebaiknya juga dilaporkan. Kenapa? Jadi jangan sampai misalkan emasnya Anda bilang ini emas warisan nggak akan saya jual. Ya, nobody knows kan. 10 tahun, 20 tahun dari sekarang kepepet. Udah gitu katakan harga emasnya sudah naik. Nilainya katakan 5.600 juta. Nah, dengan 5.600 juta tersebut Anda jual, Anda pakai untuk misalnya beli mobil. Nanti akan jadi pertanyaan, dia beli mobil dari mana? Oh, dari jual emas. Tapi emasnya nggak ada kok di SPT hartanya. Dari mana dia bisa beli emas sementara dia lapor nggak ada emas sama sekali? Nah, itu mungkin situasi yang akan dihadapi kalau orang punya harta yang bisa dia jual suatu saat dan dia tidak laporkan. Oke, seperti ini saja. Apabila masih ada pertanyaan, silakan ketik di kolom chat di YouTube. Saya akan coba bantu jawab sebisa saya. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu.